Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian belajar tentang segitiga dan juga persegi? Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun datar dalam matematika. Kami dari kelompok matematika, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Putri Permata. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Farouk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadi Rozaki. Halo, perkenalkan nama saya Sri Hartati. Halo, nama saya Mila Soleha. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama yaitu mendeskripsikan unsur-unsur bangun datar yang meliputi titik, garis, ruas garis, dan sisi. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pengertian sudut serta jenis-jenis sudut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi jumlah sisi dan sudut pada bangun datar sederhana. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah unsur-unsur bangun datar. Nah, unsur-unsur bangun datar itu meliputi beberapa komponen, yaitu adalah titik, garis, ruas garis, sisi, sudut, dan titik sudut. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah titik. Titik secara umum dapat diartikan sebagai simbol yang berupa lingkaran berwarna yang kecil untuk mewakili sebuah kondisi tertentu. Akan tetapi berbeda dengan makna yang dimiliki dalam pelajaran matematika, yaitu titik adalah unsur yang tidak memiliki panjang, tinggi, ataupun lebar untuk mewakili sebuah lokasi. Nah, dalam ilmu matematika ini terdapat simbol titik yang berupa tanda dot, yaitu titik itu sendiri. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu adalah garis. Garis didefinisikan sebagai suatu objek yang terdiri dari titik-titik yang tidak terhingga dalam dua arah sejajar. Nah, dalam matematika itu ada dua jenis garis, secara umumnya ada dua. Yang pertama yaitu adalah garis lurus. Garis lurus adalah jenis garis yang tidak memiliki kurva atau belokan. Nah, yang kedua adalah garis lengkung. Garis lengkung adalah jenis garis yang memiliki kurva atau belokan di dalamnya. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu adalah ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh titik di kedua ujungnya. Baik, yang berikutnya adalah sisi. Sisi adalah garis batas atau pembatas yang membatasi bagian-bagian pada sebuah bangun datar. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu pada satu pangkal yang sama. Nah, secara umum sudut itu ada tiga jenis, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Akan tetapi saya di sini menjelaskan 5 sudut. Nah, yang pertama yaitu adalah sudut lancip. Sudut lancip ini sudut yang besarnya itu di atas 0 derajat dan di bawah 90 derajat. Yang kedua adalah sudut tumpul, yaitu adalah sudut yang besarnya di atas 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Jenis sudut yang ketiga adalah sudut siku-siku yang besarnya tepat atau pas pada 90 derajat. Nah, ini adalah tambahan yang saya temukan. Sudut yang keempat yaitu adalah sudut lurus, yaitu adalah sudut yang besaran area sudutnya sebanyak 180 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut refleks, yaitu sebuah sudut yang memiliki besaran sudut di kisaran 180 hingga 360 derajat. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua buah garis lurus yang membatasi dan melintang sehingga menciptakan sebuah besaran sudut. Baik, setelah ini kita akan membuat soal. Tapi sebelum kita membuat soal, kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi terdiri dari indikator, materi, bentuk soal, nomor soal, dan level kognitif.
Saya akan memberikan 3 contoh soal. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Pada soal nomor 1 yaitu disajikan tentang garis, di mana peserta didik mampu mengidentifikasikan tentang ruas garis dengan tepat dengan bermuatan level kognitif C1. Kita lanjut kepada soal isian singkat, di mana peserta didik mampu menjelaskan jenis sudut dengan tepat dengan bermuatan level kognitif C1. Yang terakhir soal uraian, di mana peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari sisi bangun datar dengan tepat dengan bermuatan level kognitif C2. Berdasarkan kisi-kisi soal yang telah disusun, bentuk soal terdiri dari 3 soal. Yang pertama ada pilihan ganda, yang kedua ada isian singkat, dan yang ketiga ada uraian. Adapun soal pilihan ganda dan isian singkat itu disusun pada level kognitif C1, yaitu mengingat, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam meningkatkan dan menyebutkan konsep dasar. Adapun soal uraian disusun pada level kognitif C2, yaitu memahami, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyebutkan dan membedakan materi. Dengan demikian, variasi bentuk soal disusun untuk mengukur kemampuan peserta didik secara bertahap dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu validitas instrumen. Validitas instrumen merupakan kesesuaian antara instrumen dengan kemampuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, karena materi yang dibahas adalah unsur-unsur pada bangun datar, maka instrumen yang dipakai adalah tes tulis. Bentuk soal pilihan ganda, isian singkat juga uraian dipilih untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami konsep. Dengan demikian, instrumen yang disusun telah sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga dapat dikatakan valid. Selanjutnya yaitu rehabilitas. Rehabilitas merupakan konsistensi dari suatu instrumen dalam memberikan hasil penilaian. Instrumen dapat dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang tetap. Dalam instrumen ini, rehabilitas ditunjukkan dengan penskoran yang jelas, yaitu adanya pembagian skor dari setiap bentuk soal, meliputi pilihan ganda, isian singkat, hingga uraian. Maka penilaian dapat dilakukan secara konsisten sehingga dapat dikatakan sebagai reliable. Baik, kita di sini mempunyai 4 penilaian pada peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, bahwasanya peserta didik kurang memahami pada bagian terbentuknya sudut pada bangun datar. Hal ini dikarenakan mereka kurang memahami dari penjelasan yang telah kami lakukan. Kedepannya kami akan melakukan project based learning, yaitu PJBL, juga menggunakan media jam sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pemahaman peserta didik mengenai pembentukan sudut pada bangun datar. Itu dia materi-materi yang telah kita bahas pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu Anda untuk menambah wawasan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.